Om Swastiastu. Good morning, student. How are you this morning? I hope you are very well, stay healthy and always happy. Okay, student, before we start for today, let's pray together. Keep ready, please. Put your hand, close your eyes, and start to pray. Thank you, God, for giving us a chance to learn together. Please bless us this morning. Finish. Nah, oke anak-anak, kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk belajar. Are you ready? Yes, I'm ready. Nah, kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk belajar. Are you ready, kids? Oke, I'm ready. Oke anak-anak, kemarin kita sudah ulangan ya tentang sub tema 2, berarti kita masuk ke sub tema 3. Nah, untuk hasil ulangan kemarin nilainya itu ada yang nilainya tinggi, ada juga yang nilainya sedang. Tapi tenang, tidak ada yang nilainya kurang, karena anak-anak bunda adalah anak-anak yang hebat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, bunda lanjut. Nah, nilai ulangan kemarin itu hasilnya berbeda-beda ya. Seperti bunda bilang tadi, ada yang tinggi, ada yang sedang ya, bukan kurang, sedang. Nah, meskipun begitu, bagi anak yang mungkin merasa dirinya, oh saya nilainya tinggi, pasti saya yakin jawaban saya benar semua loh, pasti nilai saya yang tinggi. Kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menghina teman. Oke? Karena apa? Karena meskipun nilai kita tinggi, terus ada teman yang nilainya di bawah kita, kita harus tetap bisa menghargai teman, menghargai perbedaan itu. Nah, menghargainya dengan cara bagaimana, Bunda? Nah, menghargainya tentu saja dengan cara yang sederhana. Ketika kalian merasa nilainya tinggi, sedangkan ada teman yang nilainya kurang, cara menghargainya cukup 1, kalian tidak boleh sombong. 2, kalian bisa mengajak teman kalian untuk belajar bersama, berlatih bersama. Karena ketika kalian mengajak teman yang nilainya kurang tadi berlatih ataupun belajar bersama, kalian sudah menunjukkan sikap saling menghargai. Nah, kalau kalian sudah memiliki rasa sikap menghargai tadi, berarti akan bagaimana? Tentu saja akan tercipta yang namanya kerukunan. Kalau sudah rukun, berarti rasa persahabatan dan pertemanan akan terjalin lebih erat. Jadi tidak akan ada perselisihan atau permusuhan. Namun berbeda kan jika kalian yang merasa nilainya tinggi kemudian mengejek, tidak memiliki sikap rasa menghargai perbedaan, yang ada bagaimana? Sebaliknya, yang ada akan ada permusuhan, perselisihan, dan pertengkaran. Nah, berarti kita harus belajar menghargai. Selain menghargai, yang merupakan contoh pengamalan sila kedua, contoh sikap lainnya yang sebagai sikap pengamalan sila kedua adalah saling menyayangi. Nah, kalian sayang nggak sama teman-teman kalian? Sayang ya. Nah, tentu saja kita harus saling menyayangi kepada sesama makhluk hidup, kepada sesama manusia. Di sini yang lingkungan kalau di sekolah, di kelas adalah teman-teman. Jadi anak-anak harus memiliki sikap saling menyayangi kepada teman. Nah, salah satu contoh bukti bahwa kita menyayangi teman itu adalah ketika teman kita melakukan suatu kesalahan, sudah menjadi kewajiban kita untuk bagaimana? Untuk memberikan saran. Nah, ketika
anak-anak melihat teman berbuat salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kita harus berani memberikan saran. Dengan memberikan saran berarti itu membuktikan kita menyayangi teman. Tetapi ketika kita memberikan saran harus menggunakan bahasa yang tentu saja bahasa yang baik dan sopan, supaya saran yang kita berikan tidak menyinggung teman kita. Ya, sampai sini mengerti? Mengerti ya? Jadi sikap atau contoh lain pengamalan sila kedua dari Pancasila selain sikap menghargai perbedaan adalah sikap saling menyayangi. Dan bukti kita menyayangi teman adalah ketika melihat teman berbuat salah, kita harus memberi saran yang baik. Nah, supaya teman yang salah bisa menjadi baik. Nah, selain kita memberikan saran kepada teman yang melakukan kesalahan atau melakukan hal yang keliru, saran juga bisa kita berikan ketika teman memiliki suatu masalah atau mungkin kebingungan. Nah, sebelum Bunda memberikan contoh, Bunda akan sedikit jelaskan arti dari saran. Nah, saran itu artinya adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari kita, dari pemberi saran kepada teman atau kepada orang yang kita kasih saran untuk dipertimbangkan, entah nanti dilakukan atau tidak. Jadi ketika kita memberikan saran kepada teman, kita juga tidak boleh memaksa teman agar mau melakukan saran yang kita beri. Jadi selain sikap menghargai perbedaan, contoh lain dari sila kedua Pancasila atau contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah menyayangi teman. Dan salah satu contoh menyayangi teman adalah kita memberi saran yang baik jika melihat teman melakukan hal yang keliru atau ketika teman memiliki suatu masalah. Nah, bagaimana anak-anak tentang penjelasan Bunda materi hari ini? Sudah mengerti? Sudah ya? Jika belum, nanti bisa bertanya langsung dengan Bunda. Tapi tetap ingat baca bukunya. Oke? Nah, I think enough for today. And thank you for your attention. And I close with Parama Santi. Om Santi Santi.